Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak dan ibu hadirin hadirat jemaah salat zuhur Masjid Al-Mubarak rahimahullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan memperbaiki amal kita, sehingga insyaallah nanti ketika kita menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita untuk beriman kepada Allah seutuhnya, termasuk di antaranya adalah beriman kepada kitab yang telah Allah turunkan. Jemaah rahimahullah, terkait dengan keimanan terhadap kitab ini, maka pada hari ini kita mengkaji tema yaitu surah Al-Qadar yang sudah kita jelaskan dalam satu pertemuan. Ya, untuk ayat pertama, dan kita hari ini lanjutkan ke ayat 2 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami, anzalna, kamilah yang menurunkan, nya Al-Quran ya, fi lailatul qadar, dalam malam qadar. Nah, ini sudah istilah lailatul qadar ya. Ada yang menyebut malam lailatul qadar. Nah, sudahlah, enggak apa-apa ya. Sebenarnya itu dua kali ya. Lailatul juga malam. Nah, disebut malam lailatul qadar. Ya, baiklah, sudah istilah ya, biar lebih taukid. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan apakah Anda tahu apakah lailatul qadar itu? Mas sekalian, ayat kedua ini yang menjadi kajian kita dan seterusnya nanti ayat 3 dan 4. Ya, Allah menyebut dengan pertanyaan wa ma, dan apakah adraka, Anda tahu? Ma lailatul qadar, apa itu lailatul qadar? Nah, bentuk pertanyaan seperti ini sesungguhnya menunjukkan kehebatannya, luar biasanya, ta'ajubiyah, sangat ta'ajub. Ya, kalau ada pertanyaan seperti ini. Ada dua ungkapan yang diucapkan Al-Quran terkait dengan redaksinya. Ada yang diucapkan dengan fi'il madhi atau past tense. Ada yang dengan continuous. Kalau dengan past tense itu ya kalimat tadi ma adraka. Apakah Anda tahu? Ada lagi wa ma yudrika. Nah, ini wa ma yudrika ini continuous ya. Jadi ini adalah fi'il madhi ya, fi'lul madhi. Kalau ini ya al-fi'lu al-mudhari'. Kalau lafaz ayat Al-Quran menggunakan fi'il madhi atau past tense, maka pasnya adalah Anda ya a p t t h. Apa ini? a p t t h. Anda pasti tidak tahu hakikatnya. Itu disingkat aja. Anda jangan tanya APTTH itu jenis kendaraan apa, bukan. Anda pasti tidak tahu hakikatnya sampai kapanpun. Berbeda halnya dengan kalau lafaznya wa ma yudrika, dan apakah Anda tahu? Sama ya terjemahnya. Kalau lafaznya wa ma yudrika, itu maksudnya apa? Saat ayat itu diturunkan tentang jawaban atas pertanyaan itu, Nabi dan sahabat tidak tahu, siapapun tidak tahu.
Namun beriring berjalannya waktu, satu saat akan diketahui hakikatnya. Nah, jadi bukan APTDH kalau wa ma yudrika. Tapi kalau wa ma adraka, misalnya kiamat, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Kalimatnya wa ma adraka. Anda pasti tidak tahu sampai kiamat pun hakikatnya sampai tidak akan Anda ketahui. Nah, Lailatul Qadar itu apa? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Anda pasti tidak tahu hakikatnya malam qadar itu, malam penuh kemuliaan itu. Jadi pertanyaan ini bukan untuk dijawab. Tahu nggak apa Lailatul Qadar? Tahu, bukan untuk dijawab, ya. Tapi menegaskan siapapun, manusia maupun mereka, tidak tahu hakikat dari Lailatul Qadar. Adapun pertanyaan ini, ya, istifham, ya, hurufnya itu untuk menegaskan bahwa saking hebatnya, saking takjubnya malam itu, ya, bahkan dibandingkan dengan malam-malam yang lain, 1000 malam pun, bukan hanya 1000 malam, 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu berapa malam? 30 kali 1000, berarti 30 malam pun belum apa-apa dibandingkan dengan satu malam dengan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ini pertanyaan ini menunjukkan saking hebatnya malam itu. Jadi manusia tidak mampu menjangkau betapa hebatnya satu malam yang disebut dengan malam kemuliaan, yaitu malam yang kita sering sebut Lailatul Qadar. Nah, ayat berikutnya ini hanya mencontohkan di antara kehebatannya, bukan satu-satunya. Jadi kan ayatnya wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah Anda tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Anda pasti tidak tahu hakikatnya. Baiklah, karena Anda tidak tahu hakikatnya, sebagai contoh saja. Nah, ini ayat itu sebagai penjelas, sebagai contoh kehebatannya, contoh kemuliaannya itu adalah Lailatul Qadar. Satu malam qadar, satu malam kemuliaan itu khairun min alfi syahr. Jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi satu malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Apakah kehebatannya hanya ini? Bukan. Ayat ini mencontohkan saja. Saking hebatnya Lailatul Qadar, contohnya malam itu, nah itu ya, masuk kalimat tadi. Anda pasti tidak tahu betapa hebatnya malam Lailatul Qadar itu sampai kiamat sekalipun. Nah, sebagai contoh supaya Anda tidak terulai, bagaimana hebatnya adalah Lailatul Qadar. Satu malam kemudian itu khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bukan malam itu adalah malam 1000 bulan, bukan, tapi contoh doang, ya. Kenapa? Kehebatan akal manusia tidak mampu menjangkau betapa hebatnya Lailatul Qadar, sehingga dicontohkan dengan satu contoh supaya agak mendekatkan kepada pemahaman hakikat Lailatul Qadar tersebut. Nah, jadi lebih baik dari 1000 bulan bagaimana? Ya, nilainya jemaah sekalian, bukan ibadahnya, bukan beribadah, tapi nilainya. Sama seperti kalimat sholat zuhur sama sholat zuhur, ya, sama-sama mengerjakan sholat zuhur. Tapi Anda yang berjamaah dengan yang sendirian ada beda? Ada beda. Nah, seperti apa bedanya? Ketika Anda sholat sendirian, kata Rasul, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu selisihnya lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Sama-sama sholat zuhur, sama-sama sholat asar, tapi beda antara yang sendirian dengan yang berjamaah. Yang berjamaah lebih afdal. Berapa selisihnya, Pak? Berapa pahala sholat sendirian?
Satu. Itu pun harus memenuhi syarat, harus bersih dari najis dan hadas. Berapa sholat berjamaah pahalanya? 27 derajat. Berapa? 27. Bagaimana ini? Selisihnya 27. Supaya menghasilkan selisih 27 berapa? Ya 28. Ya kan? Sholatul jamaah afdol, lebih afdol dengan selisih 27 derajat dari sholat sendirian. Nah, supaya hasilnya selisih 27, maka nilainya 28. Sholat jamaah itu pahalanya 28, sholat sendiri 1. Nah, ini beda, sama-sama sholat. Nah, itulah kira-kira sama-sama di malam itu beribadah, tapi ada yang meraih kebaikan malam Lailatul Qadar, ada yang tidak. Nah, yang mendapatkan kebaikan ini mendapat kebaikan khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu Al-Qadar? Al-Qadar itu artinya ya bisa macam-macam ya. Kalau Allah telah menetapkan qadar, itu namanya ketetapan Allah, ya kan? Wasyamsi tajri limustaqabilaha, dzalika takdir, ketetapan, takdir. Oh, ini sudah takdir ilahi. Apa? Ketetapan ilahi. Jadi ketika Allah telah menetapkan malam itu dan turunnya berbondong-bondong malaikat, ya, maka Allah menetapkan urusan manusia semuanya. Dalam surat Ad-Dukhan surat 44 ayat 3 sampai 4 Allah menyebutkan, ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sehingga kami telah menurunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Al-Mubarak, ya, Al-Mubarak ini sama nih. Al-Mubarak, keberkahan. Ya. Inna kunna mundirin, sehingga kamilah para pemberi peringatan. Dengan apa? Dengan anzalna tadi, dengan yang diturunkan yaitu Al-Quran menjadi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu ditetapkanlah, ya, seluruh urusan dengan sangat bijaksana. Jadi pada malam itu disebut qadar karena ada ketetapan Allah untuk manusia dalam masa 1 tahun. Ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan pilihan manusia. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah menentukan kadarnya dan Allah memberikan petunjuk. Jadi Allah tetapkan takdirnya manusia itu untuk setahun ke depan, ya. Kemudian Allah berikan hidayah, fahada, juga diberi hidayah. Jadi jangan sampai manusia mengatakan bahwa mereka yang membuat kesalahan ini takdir Allah. Tidak. Ya, walladzi qaddara fahada. Dia Allah menetapkan takdir dan memberikan petunjuk. Takdir itu jangan diartikan satu. Takdir itu dijadikan 2 hal yang berlawanan. Seperti Allah telah menetapkan qada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tetapkan pada saat itu ya fujur, potensi dosa, wa taqwaha, dan potensi takwa. Keduanya ini adalah takdir Allah. Sehingga manusia bisa memilih di sini. Pada hal-hal yang manusia bisa memilih, manusia memilih. Tidak bisa kita menyalahkan, wah ini sudah takdir Allah saya begini jadi perampok. Nggak bisa. Oke, memang itu takdir Allah, tapi itu atas pilihan kita. Karena Allah tetapkan Anda jadi orang soleh dan Allah pun tetapkan Anda sebagai perampok. Nah, Anda memilih yang mana? Ya, wah saya ini LGBT, takdir Allah ini. Iya, tapi ada pilihan lain untuk menjadi manusia sebenarnya. Betul-betul laki-laki tulen. Kalau dia jadi homo, itu pilihan dia dan itu dihisab oleh Allah Subhanahu. Tidak bisa dia salahkan Allah. Ini takdir, nggak bisa. Karena Allah sudah mengatakan, ya, di malam itu ditetapkan. Jadi pernah sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika pergi berkunjung ke negeri Syam untuk menjenguk wali Syam yang sakit. Ya, Khalifah Umar mau masuk ke Syam. Datanglah prajurit Syam keluar dari Syam. Sebelum masuk ke Syam, apa kata prajuritnya? Ya Khalifah,
sekarang sedang menjangkit epidemi penyakit taun, semua kena, ya. Apa kata Khalifah? Baiklah, kita batalkan kunjungan ke Syam, kita balik ke Madinah. Ketika sedang balik, rajanya bertanya, ya Khalifah, kenapa anda balik lagi? Masuk saja, kalau Allah memang mentakdirkan kita sakit, ya kita sakit. Kalau tidak, ya kita sehat. Itu takdir Allah. Betul, kata Khalifah. Tapi kamu tahu tidak, saya ini baru menghindar dari takdir buruk, memiliki takdir baik, seluruhnya dari Allah. Karena itu hadisnya, dalam hadisnya rukun iman itu dikatakan wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Beriman pada takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua, mana yang beramal ketetapan Allah? Lailatul Qadar itu malam ketetapan. Yang kedua, Lailatul Qadar itu maknanya malam pengaturan strategi, ya, malam pengaturan strategi untuk setahun ke depan. Jadi ketika kaum muslimin mendakwahkan amar ma'ruf nahi munkar, maka semestinya dia mempunyai strategi dalam dakwah. Ya, dan malam itu para malaikat turun berbondong-bondong untuk menyampaikan strategi, menyampaikan kebaikan. Karena turunnya malaikat pada malam itu adalah barokah, jemaah sekalian. Kalau malaikat turun berbondong-bondong ke bumi, ini menunjukkan barokah. Nah, orang-orang yang berdakwah, kalau ini Nabi SAW waktu itu, mesti mempunyai strategi dakwah. Ada kurikulumnya. Seperti kita sekarang berhadapan dengan kaum LGBT, tidak bisa kita dakwah sendiri-sendiri, ya. Yang ini mengutuk ini, yang ini. Harus ada keserasian dalam dakwah. Sama, patokannya sama, itu Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai yang satu berdakwah patokannya menurut motivator, yang ini menurut filosof, yang ini menurut psikolognya orang kafir. Menjadi satu langkah para ulama berdakwah terkait dengan ini menurut tuntunan Al-Quran wa Sunnah, dan itulah kapasitasnya. Salah seorang ulama bicara soal ini lalu dia pakai filosof, bukan bidangnya. Dakwah harusnya strategi, ya. Jadi Lailatul Qadar itu penetapan pengaturan strategi dalam menuai atau menyebarkan kebaikan. Kemudian Al-Qadar juga artinya kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Kenapa? Turunnya Al-Quran mulia. Ya, Al-Quran itu turun, itu adalah tanda kemuliaan. Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan kemuliaan, ya, Al-Quran itu harus turun ke bumi. Untuk meraih kemuliaan, maka Quran mesti menjadi membumi, gitu ya. Membumi kan turun dari kitab mubin, dari arsy Allah turun ke langit dunia dan harus turun ke bumi dan menjadi amal orang-orang di bumi. Kalau tidak jadi amal, tidak akan mulia, hina. Maka seluruh negeri ketika menerapkan Al-Quranul Karim, maka negeri itu akan menjadi mulia. Nah, karena itulah malam Qadar disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Menjadikan Al-Quranul Karim sebagai masdar hukm syar'i, sumber hukum syara. Inil hukmu illa lillah. Tiada hukum kecuali hukum Allah berdasarkan Al-Quran. Kalau tidak menerapkan Al-Quran, maka hina. Ya. Nah, sekarang kenapa kita melihat orang-orang hina bisa menjadi pemimpin di negeri ini, bisa mengatur negeri ini? Karena menunjukkan begitulah masyarakatnya. Pemimpin itu adalah gambaran masyarakat. Nah, kenapa? Karena mereka memilih pemimpin bukan patokannya Quran. Kalau dia memakai Al-Quran, maka mulia. Maka mereka akan mengerjakan perbuatan yang mulia juga. Tapi kalau hina, maka pekerjaan yang hina pula. Kenapa mesti Al-Quran menjadi masdar hukm syar'i? Kenapa Al-Quran menjadi sumber dari segala sumber hukum? Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah
firman Allah dari yang menciptakan manusia, bukan dari manusia, ya. Dari yang menciptakan manusia. Anda bisa ambil kias kendaraan Anda. Kendaraan Anda kalau rusak diperbaiki dengan pabrik yang mengeluarkan kendaraan itu kan? Tidak mungkin. Misalnya Anda punyanya Pajero. Ketika kendaraan Anda rusak, Anda pakai panduan dari kendaraan apa? Saya nggak ngerti jenis kendaraan ini. Ferrari misalnya. Ya salah petunjuknya. Atau motor deh. Kalau saya sebut merek nanti jadi sponsor ya. Motor A rusak, Anda pakai untuk servisnya pakai panduan motor B. Ya salah. Nah seperti itulah Anda manusia ini, ketika Allah menciptakan manusia, maka panduan untuk memperbaiki manusia ini adalah panduan Sang Pencipta, bukan panduan yang lainnya. Maka solusi atas segala permasalahan kita adalah Al-Quranul Karim. Dan jelas Al-Quran itu ditafsirkan oleh Al-Hadis, As-Sunnah. Karena itu keduanya yang menjadi sumber, yaitu Al-Quran wa Sunnah. Ini yang mulia kalau memberikan Al-Quran. Kenapa? Terbukti Al-Quran itu bukan kalam manusia. Masalah kita ini tidak bisa paham karena kita tidak paham bahasa Arab. Ada keistimewaan kenapa Al-Quran mesti menjadi panduannya. Pertama, dilihat dari sisi uslub, gaya bahasa Al-Quran. Itu gaya bahasa Al-Quran itu tidak mungkin bisa dibuat manusia. Sehingga cuma sekalian kalau ada satu lembaran ya bertuliskan Arab semua tanpa baris, umpamanya ada orang ahli bahasa Arab, ya ahli bahasa Arab, tapi tidak pernah lihat Quran, tidak pernah lihat hadis, dia hanya ngerti bahasa Arab. Misalnya ada 3 paragraf, ya paragraf itu satu paragraf, entahkah yang pertama atau kedua, ketiga, satu paragraf itu adalah Al-Quran, satu paragraf adalah hadis, dan satu paragraf adalah ulasan dari penulis. Apakah 3 paragraf, apakah 30 paragraf, terserah. Maka orang yang ngerti bahasa Arab, walaupun dia tidak pernah lihat Al-Quran atau hadis, maka dia bisa membedakan mana yang Al-Quran, mana yang hadis, dan mana yang perkataan si pengarang. Kenapa? Dari sisi uslub, gaya bahasa ada perbedaan. Wah, ini kayaknya gaya bahasanya luar biasa. Tidak mungkin manusia bisa membuatnya. Oh, ini Al-Quran. Oh, ini gaya bahasanya bagus sekali. Tetapi yang membuat ini pastilah manusia yang paling cerdas. Nah, ini hadis. Oh, ini bahasanya. Oh, ini bahasanya pasaran. Oh, ini berarti ulasan. Bisa dilihat dari situ uslubnya. Sehingga ada keistimewaan luar biasa. Untuk menggambarkannya agak susah ya, tapi bisa kita contohkan. Umpama nih Pak. Umpama orang ini Mekah, umpama asbab nuzul surah Al-Kahfi. Ada orang-orang hebat datang ke Nabi. Yang pertama yaitu Umayyah bin Khalaf, seorang kaya raya konglomerat. Yang kedua ya paman Nabi Aswad bin Abdul Muthalib, orang dekat Nabi. Dan dia berpihak kepada orang kafir Quraisy. Yang ketiga Al-Walid bin Al-Mughirah, jenderal perang. Ketiganya datang. Ya Muhammad, kita cincang aja dalam ibadah ya. Setahun lima Allah, setahun lima berhala. Turun ayat. Ayat apa katanya ayat itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Apa dia? Hei kafir-kafir. Coba. Dan seterusnya sampai 6 ayat. Lalu orang-orang kafir ini tidak marah. Padahal dia kata-katain jenderal, orang kaya, paman terdekat. Pertanyaan, kenapa mereka tidak marah? Karena uslub gaya bahasa Al-Quran telah memukau hati mereka. Saking indahnya. Lalu mereka tidak lagi melihat isinya. Terpukau dengan alangkah indahnya gaya bahasanya. Walaupun isi itu menusuk jantung mereka, mereka terpesona, terkesima. Tidak mungkin akan ada dampak seperti itu kalau dia bukan perkataan Allah yang Maha Mulia. Itu. Ya. Karena itu tidak bisa kita memilih yang lain sebagai sumber hukum kecuali Al-Quranul Karim. Karena dia datang langsung dari Yang Maha Pencipta. Sangat banyak contoh yang lain.
Yang kedua, kenapa Al-Quran yang mulia, yang harus kita amalkan untuk menjadi kemuliaan kita juga? Ya, buktinya Al-Quran adalah menyampaikan informasi-informasi gaib yang terjadi dahulu maupun yang akan datang, dan itu terbukti. Misalnya Al-Quran telah menginformasikan kaum Sodom, kaum Sadyum. Itu berapa Pak? Itu sekitar 20 abad yang lalu sebelum Masehi. Mungkin lebih dari itu, 30 abad yang lalu, 3000 tahun yang lalu, ya, atau 4000 tahun yang lalu, tepatnya zaman Nabi Ibrahim. Lalu ketika orang mendapati fosil-fosilnya, ternyata apa yang ditemukan manusia itu matching dengan apa yang disampaikan Al-Quran. Pertanyaannya, mungkinkah itu terjadi kalau informasi ini bukan dari Allah langsung? Misalnya informasi dari lidah ke lidah, satu generasi yang lain. Berapa generasi itu Pak? Itu mustahil. Matching itu mustahil. Jangankan yang berbeda sampai 400 abad, ya. Yang sekarang saja saya bisikin ke Bapak, tidak usahlah informasi yang panjang, tiga baris saja. Saya sebutkan kalimat 3 baris. Lalu Bapak bisikin ke sebelahnya, sampai ke ujung nanti, sama tidak informasinya? Jauh beda, ya kan? Ternyata tidak terjadi hal itu dalam Al-Quranul Karim. Apa yang kita sampaikan terkait 4000 tahun yang lalu, 40.000 tahun yang lalu, sama persis dengan hasil temuan fosil itu. Ini isyarat ilmiah. Ini adalah informasi gaib yang terjadi dulu, termasuk informasi gaib yang akan terjadi nanti tentang surga dan neraka. Sungguh sangat masuk akal, padahal belum terjadi. Kalau yang belum terjadi kan manusia masih gaib kan. Tapi ketika Al-Quran menyampaikannya, ya masuk akal sekali kalau ada surga dan neraka itu. Justru tidak masuk akal kalau tidak ada hari pembalasan. Nanti kalau soal itu penjelasannya panjang. Yang ketiga, kenapa Al-Quran Lailatul Qadar turun di malam kemuliaan yang akan membawa kemuliaan kepada manusia? Ya, Al-Quran itu ada yang bilang bukan kitab ilmiah. Tapi kalau Anda pelajari agak secara dalam, maka Al-Quran penuh dengan isyarat-isyarat ilmiah. Bahkan hasil temuan ilmiah hari-hari ini adalah pembuktian, bukan penemuan. Al-Quran sudah sampaikan, penelitian terakhir membuktikan kebenaran Al-Quran tersebut. Proses Big Bang misalnya, sudah Allah sebutkan dalam surah Dukhan, ya sebelumnya, bahwa bumi dan langit semuanya satu dahulu. Kemudian terjadilah asap, kemudian terjadi banyak terpisah bumi dan langit. Itu ada ayatnya. Atau yang Anda kenal, ayat Anda hafal, ayat yang paling populer dalam juz 30. Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari yang mengeluarkan sinar cahayanya dan demi bulan yang memantulkan cahayanya. Sekarang saya tanya, matahari mengeluarkan cahaya sendiri atau memantulkan? Mengeluarkan cahaya sendiri. Bulan memantulkan atau cahaya sendiri? Al-Quran sudah menyebutkan 15 abad yang lalu, bulan itu memantulkan cahaya matahari. Dan setelah manusia meneliti dengan teleskop, dengan segala penelitian, ternyata betul apa yang menurunkan. Surah Yasin tidak tidak dari mustaqarrin laha. Matahari beredar pada garis edarnya, sedangkan benda lain yang lain mengelilingi matahari. Sekarang faktanya itu benar nggak? Atau Rasulullah Rahman Allah mengatakan, ya di antara dua laut itu, ya fihima, ada kalimat lu'lu' wal marjan. Di dalam laut itu ada mutiara. Saat ayat ini turun, belum ada yang tenggelam dalam laut, kecuali Fir'aun sama-sama sebelumnya. Quran katakan di dasar laut mutiara. Nah sekarang ibu-ibu pakai mutiara dari mana? Laut. Nah Quran sampaikan isyaratnya ini. Nah karena itu sangat-sangat wajib dan wajib Al-Quran menjadi masdar hukum syar'i, sumber hukum syara yang mengatur semua aspek kehidupan, karena dia bukan ciptaan manusia. Ya, dengan pembuktian yang banyak bahwa Al-Quran adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin mulia, maka pakailah Al-Quranul Karim.
Itu mana Lailatul Qadar yang ketiga. Mana Lailatul Qadar yang keempat adalah ya Al-Qadar itu sempit. Ya, seperti yang surah Al-Fajr Allah berfirman, "Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu fayaqul rabbi ahanan." Manusia itu ketika Allah faqadara 'alaihi rizquhu, menyempitkan rezekinya, maka manusia mengatakan, sungguh Allah telah menghinakan kami. Qadaranya sempit. Kenapa Lailatul Qadar itu yang bermakna sempit disebut dengan Lailatul Qadar? Seolah-olah jemaah sekalian, bumi ini sempit. Kenapa sempit? Malaikat turun berduyun-duyun, berdesak-desakan. Ya, walaupun kita tidak merasakan sempit itu, seolah-olah karena malaikat pada turun untuk mewisuda orang-orang yang berjumpa dengan Lailatul Qadar di malam ganjil di bulan Ramadan tersebut. Itu yang diberitakan. Jadi malaikat turun. Dan ini disampaikan dalam surah An-Nazi'at. Ya, wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha. Demi malaikat yang turun dengan sangat cepat berbondong-bondong 70 terus untuk menghadiri wisuda manusia yang mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Persis seperti hari pertama Nabi menerima wahyu di Gua Hira, para malaikat turun berbondong-bondong. Was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa. Bahkan di malaikat yang turun susul-menyusul. Jadi kalau as-sabihat tadi malaikat berbondong-bondong turun ke bumi. Kalau as-sabiqat malaikat turun susul-menyusul. Ya, ini malaikat di langit ya turun. Isu yang lainnya turun susul menyusul. Nah, itu as-sabiqati sabqa, fal mudabbirati amra, malaikat yang mengatur segala urusan. Jadi disebut Lailatul Qadar seolah-olah bumi ini sempit karena kehadiran malaikat yang begitu banyaknya. Seperti sekarang ini jemaah sekalian. Sayangnya antum tidak bisa lihat para malaikat. Saya pun sama tidak bisa lihat. Sebenarnya dalam pengajian ini dihadiri penuh oleh para malaikat. Kenapa? Ridon li thalibil ilmi, karena sayang dan cinta kepada para penuntut ilmu. Inilah jemaah sekalian di antara makna Lailatul Qadar yang tadi Allah katakan, Anda pasti tidak tahu hakikatnya. Baiklah, sekarang kata Allah, aku contohkan sedikit saja. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Itu baru satu ayat ya. Udah habis waktu kita. Ini ada 5 ayat. Pertemuan perdana 1 ayat, sekarang 1 ayat pula. Baik, karena waktu sudah jam 1, ya Anda harus menyiapkan di kantor kerja yang kita lanjutkan pada mendatang. Mungkin ada pertanyaan, ada space waktu 5 menit barangkali ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz yang di Sam tadi Ustaz yang menuju ke Sam karena kaki itu kan sebelum cerita kan ya. Kenapa dia balik kaki? Terus dia bilang takdir itu kan bisa dirubah atau gimana tadi Ustaz? Iya. Kurang jelas tuh. Oke. Jadi dalam perkara takdir itu Pak, kalau kita bicara takdir sebagai af'alullah, perbuatan Allah, maka tidak akan pernah dapat kesimpulan. Kenapa? Otak manusia terbatas, sedangkan perbuatan Allah tidak terbatas. Tidak mungkin yang terbatas menjangkau yang tidak terbatas. Jadi kalau kita bicara takdir, kita bicara perbuatan manusia, maka kita akan dapat kesimpulan. Ingat, kalau kita bicara takdir, perbuatan Allah, sombong seolah-olah kita mampu menjangkau fi'il Allah. Jadi sepakati dulu nih, kalau kita bicara takdir, kita bicara perbuatan manusia yang Allah tetapkan. Nah itu ya, bukan bicara perbuatan Allah. Kalau bicara perbuatan Allah, sampai kiamat tidak akan kesimpulan. Nah, terkait dengan takdir sebagai perbuatan manusia, maka ada 2 hal.
Yang pertama, pada koridor hal-hal yang manusia tidak mempunyai pilihan, maka itu semuanya dari Allah. Bapak diciptakan jadi manusia. Pernah order nggak? Order. Ya Allah, nanti kalau saya tercipta jadi manusia, bukan jadi tumbuhan. Ya Allah, nanti kalau manusia laki-laki. Order nggak? Nggak pernah kan? Nah, itu pada tataran yang tidak namanya pilihan. Namanya qada. Apa? Qada. Tidak bisa kita merubah, tidak bisa. Nah, yang kedua, pada hal-hal yang manusia diberi Allah izin untuk memilih. Nah, disinilah manusia bisa memilih. Dan ketika itu Allah siapkan dua opsi. Ketika manusia bisa memilih, Allah siapkan dua opsi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan potensi dosa dan potensi takwa. Nah, mesti dia memilih. Lewat otaknya manusia berpikir, milih mana? Lewat kolbunya, keimanannya, bisikan malaikat atau bisikan iblis, manusia memilih. Milih potensi dosa atau potensi takwa. Dalam surah Al-Balad, ya, wa hadainahun najdain, kami beri dia manusia itu hidayah dua jalan, terserah mana yang dipilih. Dalam surah Al-Insan, ya, Allah mengatakan imma syakira wa imma kafura. Manusia memilih syukur atau manusia memilih kufur. Nah, itu pada posisi itulah yang ada hisabnya. Nah, sekarang ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq mau masuk ke Syam, di negeri Syam ada penyakit menular, ya, mungkin virus Zika, atau apalah namanya. Nah, dia bisa memilih khalifah ini untuk masuk ke negeri Syam atau dia balik ke Madinah. Kedua-duanya itu, baik dia masuk maupun ke balik, itu dalam koridor takdir Allah yang manusia ada potensi memilih. Sehingga ketika khalifah ditanya oleh prajuritnya, kenapa balik lagi? Kalau ingin sakit, kalau enggak. Apa kata? Kamu tahu tidak? Saya barusan memilih, ya, untuk memilih takdir baik dari Allah dan menghindari takdir buruk dari Allah. Karena itu dalam hadis disebutkan wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Jangan putus tuh. Dan Anda beriman, rukun iman yang keenam itu dengan takdir Allah, baik dan buruknya dari Allah. Khairihi wa syarrihi min Allah. Paham maksudnya? Atau gampangnya gini contohnya. Mati. Mati. Mati itu pada kondisi kita bisa memilih atau tidak? Tidak. Itu namanya qada. Tapi cara mati kita bisa pilih tidak? Bisa. Bapak sekalian, kalau lagi ngaji mati, berarti Bapak telah memilih untuk mati lagi ngaji. Ada yang mati bunuh diri, itu pilihan dia. Jangan salahkan Allah. Sehingga ujung kematian itu dihisab. Apakah husnu atau su'u? Husnul khatimah atau su'ul khatimah, pilihan manusia. Sedangkan khotimahnya, matinya itu qada, yang manusia tidak diberi wewenang memilih. Tapi cara mati apakah husnu atau su'u, itu pilihan manusia. Karena dia pilihan manusia, maka inilah yang dihisab. Ketika husnul khotimah, dia bisa mempertanggungjawabkannya dan diberi Allah surga. Kenapa? Pilihannya. Ketika dia su'ul khotimah, dia bunuh diri setelah tembak orang banyak lagi kan, kayak teroris, bunuh orang banyak, dia bunuh dirinya sendiri. Maka dia telah memilih su'ul khotimah, sehingga wajar Allah memasukkannya ke dalam neraka. Kenapa? Pilihannya. Tidak bisa dia menyalahkan Allah. Sehingga LGBT, narkoba, koruptor, saya begini karena takdir Allah. Iya, saya ini kan hanya dikendalikan oleh Allah. Jadi kalau saya ini berdosa karena Allah, kalau saya ini korupsi karena Allah, kalau saya ini berzina, tidak boleh ada menyalahkan itu. Karena Anda diberi Allah potensi untuk memilih. Gitu ya. Tolong dari awal tadi jangan salah kaprah, ya. Saya bicara apa? Ya, bicara takdir perbuatan manusia. Kesalahan
bicara takdir selama ini telah berlangsung berabad-abad adalah kalau bicara takdir dia bicara perbuatan Allah, maka sampai kiamat tidak akan ada kesimpulan otak manusia tidak sanggup menjangkau perbuatan Allah. Dan Allah tidak zalim, wa anna Allah laisa bizallamin lil 'abid. Surah Al-Anfal ayat 51. Allah tidak pernah zalim sedikit pun pada hamba-Nya. Oh kan Allah pasti tahu nanti kesudahan manusia, akhir hidup manusia apa? Ya itu namanya perbuatan Allah. Kita nggak usah mendikte. Allah itu Alimun, Maha Tahu. Iradah, Maha berkehendak. Qadir, Maha berkuasa. Itu hak perintah Allah, punya sifat itu. Anda tidak usah mereka-reka Allah akan bagaimana. Itu perbuatan Allah dan qadarullah, kekuasaan Allah itu. Qadirnya, iradahnya, alimnya Allah tidak ada masalah manusia. Allah dengan asma'uhu wa sifatuhu tidak akan menzalimi manusia. Kenapa? Semua asma'ullah, af'alullah itu terpuji sekali. Ya. Jadi ketika manusia itu negatif, sengsara karena manusia itu Allah hanya mengizinkan manusia sengsara. Kalau sendiri itu baik, Allah izinkan baik. Illa bi'idznillah, kecuali izin Allah. Ya kan? Nah manusia yang melakukannya. Karena itu apa nanti kondisi kita di akhir zaman itu adalah pilihan kita. Nah ini mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau bicara soal takdir ini memang 2 kali pertemuan. Tapi diringkasnya begini, ya, supaya tidak salah paham. Nanti para narkoba, para LGBT menyalahkan Allah. Takdir Allah, enak aja dia yang bermaksiat, ya itu. Baiklah, teman sekalian, mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih. Hanya dapat 1 ayat ya hari ini, tidak apa-apa lah. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi untuk menyambung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan tutup dengan doa wal asri dan kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.